Leonard Bloomfield merupakan tokoh linguistik terkemuka di dunia. Beliau lahir pada 1887, tanggal 1 April, di Chicago, Amerika Serikat. Beliau lahir dari sepasang suami istri yang bernama Sigmund dan Carola Bloomfield. Dan latar belakang keduanya adalah seorang keluarga Austria Yahudi yang dulunya bernama Bloomfield. Sebelum pindah ke Amerika Serikat, keduanya berasal dari Belize, Polandia. Kemudian tahun 1868 pindah bermigrasi ke Amerika Serikat. Leonard Bloomfield memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Grover dan adik perempuan yang lebih muda darinya bernama Mary. Adapun bahasa yang dikuasai oleh keluarga ini adalah bahasa Jerman dan Inggris. Selanjutnya, perjalanan hidup seorang Leonard Bloomfield. Pertama, beliau lahir pada tanggal 1 April 1887 di Chicago, Amerika Serikat. Kemudian ketika umur 9 tahun, satu keluarga ini pindah ke Danau Elkhart, Wisconsin, yang mana semua dari anak Sigmund sekolah dasar di sana. Kemudian pada tahun 1900 masuk sekolah menengah North Division di Chicago. Kemudian berlanjut pendidikannya pasca sarjananya seorang Leonard Bloomfield ini di Universitas Wisconsin pada tahun 1906 dan 1908. Dan di Universitas Chicago juga melanjutkan dari tahun 1908 hingga 1909. Pada tanggal 18 Maret 1909, Bloomfield menikah dengan Alice Sayers yang menjadi istrinya hingga wafat. Adapun karir seorang Leonard Bloomfield ini tidak begitu mudah. Bahkan beliau ketika pada masa kecil mendapatkan julukan seorang April Fool, hingga pernah juga tidak naik kelas. Akan tetapi dia bisa membuktikannya dengan karir-karir yang kemudian dilanjutkan pada masa dewasanya. Yang pertama, beliau seorang instruktur bahasa Jerman di Universitas Cincinnati dan beberapa universitas juga di Jerman. Selama musim panas tahun 1925, seorang Bloomfield ini bekerja sebagai asisten ahli etnologi di Survei Geologi Kanada di Departemen Pertambangan Kanada. Kemudian beliau juga salah satu anggota pendiri Linguistic Society of America. Berlanjut pada tahun 1924 bersama dengan George Bolling dari Universitas Negeri Ohio dan Edgar Stephen dari Universitas Yale, dia membentuk sebuah komite yang mengatur pembentukan serikat dan membuat draft panggilan untuk yayasan lembaga. Berlanjut, dia juga seorang Leonard Bloomfield pernah menjadi Presiden Society pada tahun 1935. Kemudian pernah juga mengajar di Institut Linguistik Musim Panas Society pada tahun 1938 hingga 1941. Dengan institut di tahun 1938 hingga 1940 diadakan di Ann Arbor, Michigan, dan Institut 1941 di Chapel Hill, Carolina. Teori Bloomfield mengacu kepada teori linguistik struktural yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Teori Bloomfield banyak dipengaruhi oleh paham psikologi behaviorisme dan logika positivisme, yang mana menurut paham behaviorisme, proses berbahasa sebagaimana tingkah laku merupakan suatu proses rangsang tanggap atau stimulus respon. Dan dalam aliran positivisme, teori dianggap benar atau salah hanya setelah diuji secara empirik. Teori Bloomfield secara garis besar dijelaskan dalam cerita Jill dan Jack yang terdapat di dalam bukunya yang berjudul Language. Dikisahkan Jill dan Jack sedang berjalan-jalan, kemudian Jill merasa lapar. Kemudian Jill melihat satu pohon apel yang di pohon tersebut ada satu apel yang sudah masak. Lalu Jill berkata kepada Jack bahwa dia menginginkan apel tersebut. Setelah Jack mendengarkan permintaan Jill,
Jack segera memanjat pohon apel tersebut, memetik apelnya, dan memberikannya kepada Jill. Cerita tersebut, jika digambarkan dalam bentuk diagram, terlihat seperti yang ada di slide PowerPoint. Nomor 1, ketika Jill melihat apel. Ketika Jill melihat apel ini adalah merupakan sebuah stimulus. Kemudian nomor 2, otak Jill bekerja mulai dari melihat apel hingga berkata kepada Jack. Kemudian nomor 3, perilaku Jill saat berkata kepada Jack. Nah, perilaku ini merupakan sebuah respon dari stimulus yang ada di nomor 1. Kemudian nomor 4, suara yang dikeluarkan Jill saat berbicara kepada Jack. Lalu nomor 5, perilaku Jack saat mendengarkan suara yang dikeluarkan oleh Jill. Nomor 5 ini merupakan stimulus. Kemudian nomor 6, otak Jack bekerja mulai dari mendengarkan Jill sampai bertindak. Lalu nomor 7, Jack bertindak dari mulai memanjat pohon, memetik apel, dan memberikannya kepada Jill. Nah, tindakan Jack ini merupakan respon daripada stimulus yang ada di nomor 5. Berdasarkan keterangan di atas, nomor 3, 4, dan 5 adalah proses berbahasa yang dapat diobservasi oleh teori Bloomfield. Karena nomor 3, 4, dan 5 itu bisa diamati secara langsung. Sedangkan di nomor 1, 2, 5, dan 7, seperti apa yang dipikirkan oleh otak Jill ketika melihat apel atau tindakan Jack setelah mendengarkan perkataan Jill itu tidak dapat diamati secara langsung. Jadi, poin tersebut tidak penting bagi teori Bloomfield ini. Kajian kebahasaan Bloomfield lebih banyak dilakukan terhadap fonologi, sedikit terhadap morfologi, dan amat sedikit mengenai sintaksis. Fonologi adalah kajian bahasa yang berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bloomfield sangat memperhatikan ujaran bahasa karena hal itulah yang paling empirik, paling objektif, dan mudah diamati secara langsung. Lalu morfologi adalah kajian bahasa yang berkaitan dengan bentuk kata. Objek kajiannya yaitu morfem dan kata. Menurut Bloomfield, morfem adalah satuan unit terkecil dari bahasa. Kemudian yang terakhir adalah sintaksis. Sintaksis adalah kajian bahasa yang berkaitan dengan kalimat. Menurut Bloomfield, kalimat adalah satuan deskripsi bahasa yang paling besar. Teori Bloomfield atau teori linguistik struktural mengkaji bahasa menggunakan metode analisis unsur bawahan langsung. Metode ini membagi kalimat ke unsur-unsur yang lebih kecil. Dalam penerapannya digunakan teknik segmentasi, yaitu satu unsur bahasa disegmentasikan secara bertahap hingga diperoleh satuan-satuan pembentuknya. Contoh dari penerapan analisis unsur bawahan bisa dilihat dari analisis kalimat ibu sedang memasak nasi. Kalimat tersebut memiliki unsur bawahan langsung ibu dan sedang memasak nasi. Kemudian sedang memasak nasi memiliki unsur bawahan lagi yang lebih kecil yaitu sedang dan memasak nasi. Kemudian memasak nasi memiliki unsur bawahan langsung yaitu memasak dan nasi. Karakteristik teori Bloomfield atau teori linguistik struktural memiliki 10 poin. Yang pertama, membedakan makna leksis dan makna struktur. Kemudian yang kedua, tata bahasa diartikan sebagai perangkat bentuk formal. Yang ketiga, dalam analisis sintaksis diperhatikan bentuk kata, tertib kata, kata fungsi, dan juga intonasi. Yang keempat, analisis bergerak menuju makna, dari fonem menuju kalimat. Yang kelima, jenis kata dibagi atas fungsi dan leksis. Kemudian yang keenam, membedakan ujaran dan tulisan dengan prioritas bahasan pada ujaran. Yang ketujuh, memberikan perhatian pada ragam bahasa. Yang kedelapan, menganalisis kalimat dengan metode unsur bawahan langsung. Yang kesembilan, menekankan pentingnya studi perbandingan antara bahasa dengan menganalisis kalimat. Kemudian yang terakhir, bahasa dianggap sebagai proses stimulus respon. Kemudian di sini saya akan memaparkan analisis kelebihan dan kekurangan teori Leonard Bloomfield. Untuk kelebihan sendiri, pertama yaitu teori-teori yang dibuat telah membuat linguistik struktural sebagai ilmu yang sangat ampuh. Kemudian kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Lalu, mengumpulkan data bukan hanya dari buku-buku, melainkan juga informan-informan. Kemudian, berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Leonard Bloomfield ini sangat memperhatikan ujaran atau korpus bahasa karena itulah yang empirik, paling objektif, dan mudah diamati secara langsung.
Kemudian analisis kelebihan selanjutnya yaitu aliran ini sudah mengelompokkan kategori gramatikal, verbal, dan pronomina kata ganti. Lalu, metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan, level kegramatikalan mulai rapi, mulai dari morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Kemudian analisis kekurangan teori Leonard Bloomfield. Yang pertama, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Dengan demikian, tata bahasa semua bahasa bisa dianggap sama. Kemudian, bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis dipisah secara tegas dan tidak berhubungan. Lalu, metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjenuhkan. Analisis kekurangan selanjutnya, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Lalu, objek kajian terbatas sampai level kalimat, tidak menyentuh aspek komunikatif. Lalu yang terakhir, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisis dan mekanis, padahal manusia bukanlah mesin.